Kita punya data, di sini ada nomor ID, nama, jenis kelamin, tanggal pengambilan data, tanggal lahir, berat badan dalam kilogram, terus tinggi badan dalam sentimeter. Nah, setelah itu kita copy aja, Ctrl A, setelah di Ctrl A baru kita copy, setelah itu kita paste di Notepad. Oke, kita paste ya. Setelah dipaste akan muncul seperti ini. Setelah itu kita save as. Data WHO control plus dengan format txt. Itu kita save. Buka WHO Anthropus. Kemudian kita klik nutritional survey. Kemudian kita klik nutritional survey. Masukkan import file. Ini kita masukin data file yang kita copy sebelumnya di Notepad. Kita open. Kemudian kita isi di sini survey date itu tanggal pengambilan data, ID itu nomor ID, sex itu jenis kelamin, date of birth itu tanggal lahir, weight itu berat badannya dalam kilogram, dan height itu tinggi badan dalam sentimeter. Oke, kita klik oke. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Nah, sudah ada di sini HS dan busnya. Kemudian tunggu sebelumnya kita uh, full screen dulu. Nah, kemudian kita klik, kita Ctrl A, Ctrl A. Kemudian kita copy di sini ada copy the selected lines to clipboard. Nah, kita copy, baru kita masukin ke Excel. Excel terbaru. Nah, kita paste di sini. Paste. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian dari ID kita dapat mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bisa buat di sini sortir filter. Kemudian di sini kita pilih sort smallest to largest. Nah, selesai. Jadi ini bakalan terurut dari 1 sampai 100. Nah, kita juga dapat melihat status gizinya. Jika ingin melihat status gizinya, kita dapat ke bentar. Kita dapat ke sebelum kita buka SPSS. Nah, ini yang tadi kan. Bentar. Sebelum kita ke SPSS, kita dapat melihat distribusi 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 datanya. Nah, kita dapat melihatnya di result hasil. Kemudian kita pilih ini karena kita pakai IMT per U jadi BMI for age. Nah, ini dapat
terlihat grafiknya. Yang hijau ini dia normalnya, standarnya. Terus yang merah ini data kita. Nah, semakin jauh ke kiri atau ke kanan datanya, maka akan jauh pula dia dari data normal. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita buka SPSS. Setelah kita buka SPSS, kita isi ke variabel view. Kita isi di sini nomor ID, nomor ID. Kemudian di sini kita isi nama, kemudian IMT per U. Oke. Lalu kita sesuaikan type dan weight-nya. Nomor ID tetap numerik, namanya kita ganti string. What? String. Ini dia, string. Oke. Kemudian weight-nya di sini 2. 2, kemudian desimalnya kita ubah dulu ke 0. Nah, di sini bisa kita ubah ke 2. Di sini kita buat ke 50. Kemudian di sini kita isi tetap 8. Oke, kembali buka Excel yang tadi kita copy. Nah, kemudian kita copy nama. Kita copy namanya, copy. Kita paste. Nah, kita paste, kita copy juga nomor ID-nya. Setelah itu kita copy juga busnya. Kita copy busnya. Bus.
Kita buat desimalnya 0 aja. Oke. Kemudian dapat view. Nah, akan seperti ini, akan terlihat seperti ini. Kemudian kita klik bagian transform. Bagian transform yang ini, transform. Terus kita klik record into different variable. Untuk mengubah status gizinya. Ubah IMTU menjadi status gizi. Klik. Kemudian kita ubah IMTU, IMT per U diubah ke status gizi. Kita ubah di sini name-nya jadi status gizi. Change. Kemudian old and new values. Kita klik range. Kemudian kita perlu memperhatikan eh, kategorinya menurut Permenkes. Nah, di sini ada gizi buruk, yaitu dia kurang dari 3, minus 3. Kita bisa isi di sini, berarti yang lawas. Kurang dari minus 3 berarti dia minus 3,01. Kemudian ini value-nya 1. Kita add. Kemudian di sini ada kategori gizi kurang, yaitu minus 3 sampai kurang dari minus 2. Baru kita buat di sini berarti range minus 3,00 sampai minus 2,01. Karena setelah minus 2,01 itu bakalan masuk ke kategori selanjutnya. Di sini kita buat value-nya 2, kita add. Kemudian di sini ada kategori gizi baik minus 2 sampai 1. Range-nya berarti minus 2,00 sampai 1,00. Kita buat value-nya 3. Kita add. Kemudian ya, kemudian ada gizi lebih. Di situ ada 1 sampai dengan 2. 1 sampai dengan 2. Berarti di sini 1,00 sampai 2,00. Ini value-nya 4. Kita add. Kemudian yang terakhir itu ada kategori obesitas. Di sini lebih dari 2. Lebih dari 2. Berarti kita pakai yang high dose. Karena lebih dari 2. Berarti 2,01.
Ini value-nya 5. Kita add. Setelah semua terisi, baru kita continue. Kemudian setelah kita isi, kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ubah dulu di variable view itu value-nya. Value-nya status gizi. Kemudian kita ubah non-nya, non. Kita ubah value-nya satu itu satu itu gizi gizi buruk. Kemudian dua gizi kurang. Kemudian tiga gizi baik. Empat itu overweight atau gizi lebih. Kemudian yang kelima itu ada obesitas. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita cek lagi itu tidak recordnya. Setelah diubah, kemudian mengetahui frekuensi berapa yang gizi buruk, berapa yang gizi baik, kita dapat melakukan analyze. Di sini ada analyze. Terus kita pilih descriptive statistik, kemudian frekuensi. Kemudian kita pilih status gizi. Kita pilih. Sebelumnya saya sudah memilih status gizi. Kemudian klik OK. Nah, di sini langsung muncul yang gizi buruk ada 35 orang, gizi baik 1, obesitas itu ada 64 orang.